for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 11 TKJ 2 akan memaparkan materi mengenai CIDR, FLSM, dan VLSM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Tuzandra dari absen 9, dan adapun teman saya. Perkenalkan nama saya Pristiani Hamidah dari absen 29. Perkenalkan nama saya Hasna Hasmi Fadila dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Fani Febriani dari absen 8. Selamat menyaksikan. Apa itu CIDR, FLSM, dan VLSM? CIDR atau Classes Interdomain Routing adalah metode untuk mengelompokkan beberapa alamat IP tanpa bergantung pada kelas A, B, atau C. CIDR juga disebut supernetting karena menghubungkan beberapa jaringan menjadi satu kesatuan dan menyederhanakan penulisan subnet mask. Notasi CIDR berkisar dari /8 hingga /28, sementara /31 dan /32 tidak digunakan dalam jaringan nyata. Selanjutnya ada FLSM atau Fixed Length Subnet Mask, adalah metode subnetting di mana semua subnet memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask, adalah teknik subnetting yang lebih fleksibel dibandingkan FLSM. Dengan VLSM, subnet dibagi sesuai kebutuhan jumlah host, sehingga lebih efisien dalam penggunaan alamat IP. VLSM menggunakan CIDR untuk perhitungan sebelum membagi subnet menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada kelebihan CIDR dan VLSM. Kelebihan CIDR yang pertama, ruang alamat IPv4 digunakan lebih efisien. Yang kedua, dapat menyederhanakan routing atau route summarization. Yang ketiga, CIDR dapat memanfaatkan alamat-alamat IP yang tidak terpakai untuk digunakan di mana saja. Yang kedua, ada kelebihan VLSM. Kelebihan yang pertama, jaringan LAN Enterprise A dengan kelas A address yaitu 10.0.0.0/8. Yang kedua, memiliki banyak site seperti site A, site B, dan site C. Yang ketiga, IP space 10.0.0.0/8 ini dapat disubnet menjadi beberapa site menggunakan FLSM. Yang keempat, pada setiap site tentunya akan membuat subnet untuk networknya. Yang kelima, untuk subnet setiap site didesain menggunakan VLSM. Perbedaan CIDR dan VLSM. Tujuan CIDR yaitu membuat routing tabel lebih efisien dengan subnet yang sudah tersedia. Tujuan dari VLSM yaitu mengefisiensikan penggunaan blok alamat yang tersedia. CIDR juga dapat mengalokasikan alamat yang sudah disediakan oleh internet dari ISP high level ke ISP mid level, sehingga lower level kemudian ke jaringan suatu organisasi. VLSM memiliki fungsi yakni membagikan jaringan pada alamat yang sudah pernah digunakan di suatu organisasi agar tidak terlihat di internet. Yang selanjutnya ada waktu penggunaan FLSM dan VLSM. Tidak terdapat syarat secara pasti waktu ingin menggunakan metode FLSM dan metode VLSM karena masing-masingnya memiliki sifat sendiri-sendiri. Dengan demikian, inti dari subnetting dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Misalnya, apabila memiliki jaringan sebanyak 14 host, tetapi ingin menyediakan kemudahan ekspansi atau penambahan host, dapat menggunakan prefix lebih kecil dari /28, misalnya /27.
Penerapan SIDR. Yang pertama, untuk mengelola alokasi IP address pada beberapa jaringan dapat dengan menerapkan SIDR. SIDR ini dapat mengizinkan penggunaan mau subnet secara berbeda-beda sehingga alokasi IP address-nya lebih efisien dan tepat. Jadi, lebih menghemat alokasi IP address yang tersedia. Contoh penerapan SIDR diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian jaringan, yaitu penggunaan SIDR untuk memecah jaringan menjadi subnet lebih kecil. Jadi, kinerja dan keamanan jaringan akan meningkat. Yang kedua, routing dapat dilakukan dengan bantuan SIDR. Hal ini yakni untuk mengirimkan paket data dari jaringan ke jaringan lain. Yang ketiga, ada alokasi IP address dapat dilakukan dengan SIDR. Hal ini yakni memastikan setiap perangkatnya memiliki jumlah IP address yang cukup dan mumpuni. Yang keempat, ada pembagian jaringan virtual dapat dilakukan dengan bantuan SIDR. Hal tersebut untuk memastikan setiap jaringan virtualnya memiliki jumlah IP address yang cukup dan terisolasi dari jaringan lainnya. Yang kelima, umumnya SIDR digunakan pada jaringan komputer untuk membuat alokasi IP address menjadi lebih efisien. Selain itu, juga membuat jaringan lebih stabil dan aman. Yang keenam, SIDR ini dapat diimplementasikan di perangkat router untuk melakukan routing dan mengontrol alokasi IP address. Aplikasi untuk membangun Network Time Protocol atau NTP atau Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP diharapkan setelah mendukung SIDR sebagai standar dalam alokasi IP address-nya. Yang kedua, penerapan FLSM atau Fixed Length Subnet Mask (FLSM) adalah metode perhitungan atau cara untuk membagi sebuah network menjadi subnetwork lebih kecil dan setiap subnetnya memiliki panjang yang sama. IPv4 terdiri atas 32 bit. Adapun dari 32 bit tersebut dapat dibagi menjadi 4 oktet bilangan desimal. Pada setiap oktet memiliki 8 bit dan masing-masing oktet dapat dipisahkan menggunakan tanda titik. Yang ketiga, penerapan VLSM. VLSM merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan IP pada setiap subnet. Pemborosan tersebut dapat ditimbulkan oleh adanya penggunaan metode konvensional subnet yang tidak efisien dan efektif. Pada VLSM, subnet telah menggunakan ukuran blok berdasarkan kebutuhan. Dengan demikian, subnet perlu digunakan dalam beberapa kali. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.